Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dhurriyyatihi wa auladil kiram wa ila hadrati muallif hadzal kitab Taqaiqul Akbar wa usulihi wa furu'ihi wa silsilatihi ajma'in ghafarallahu dunubahum bisirillahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bapak Ibu jamaah Iwamid on air rahimakumullah. Syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mugi katur kunjuk wonten ing dalem junjungan kita Nabiullah Al Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kajian awalan. Mungkin mangke setelah bulan Juni kita ganti kitab yang lain, monggo penjaluke panjenengan lajeng kitab nopo apa yang berkaitan dengan Irsyadul Ibad atau Mau'idatul Mukminin atau kitab yang lain. Insyaallah niki panjenengan sampun tuntas hebat. Taqaiqul Akbar mencapai terakhir jenengan sudah masuk Ramadan. Kemudian hasil dari Ramadan Allah pesankan datang kita sedaya, kita ini harus selalu di akhirat. Karena beberapa ulama Taqaiqul Akbar bahwa menungso niku minjang teng yaumil kiamah, menungso niku besok di hari alam kubur itu yang merasakan siksanya itu bukan hanya ruh, badannya yang merasakan, ruhnya yang merasakan, sehingga ruh dan jasad nanti di alam kubur dikembalikan. Kemudian akan merasakan siksanya yang luar biasa.
sampai kepada datangnya hari kiamat. Dan mereka juga akan merasakan nikmatnya yang luar biasa sampai hadirnya hari kiamat. Makanya orang mukmin yang sejati adalah selalu tazkiyatun nafsi, berusaha membersihkan jiwanya, dan selalu tafakur untuk kematian. Makanya Rasulullah SAW berpesan, sebaik dan secerdas-cerdasnya manusia ini adalah manusia yang mau berpikir tentang kematian. Sebodoh-bodohnya manusia adalah manusia yang tidak pernah berpikir tentang kematian. Sehingganya dia tidak takut kepada Allah, tidak takut berbuat dosa, tidak takut berbuat apa-apa karena dia memang tidak pernah berpikir tentang nikmatnya alam kubur dan dia tidak pernah tafakur tentang siksa di alam kubur. Witeng dunya niku tazkiyatun nafsi, gelem membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, membersihkan badan kita, maka nanti di alam kubur itu kita niki ya kayak di dunia. Tidur di atas kasur, kemudian kamarnya lebar, ada AC, ada kulkas, ada air hangat, ada air dingin. Mau makan buah-buahan tinggal buka kulkas. Ada makanan surga, ada kurma, ada apel, wonten semongko. Kemudian pengen ngejus semongko, pengen ngejus apel, pengen ngejus apa, tinggal nyut jadi. Di situ tidur, rasane penak, tangi turu, rasane penak, pengen ngombe nopo, wonten, pengen maem nopo, wonten. Itu gambaran kita nanti di alam kubur ya itu. Jenengan pernah tafakur mboten wong nang jero kuburan kingku diturokke terus mati iringke madhep diujurke ngalor madhep ngulon. Terus yo kedadiane piye? Pernah mboten jenengan merenung ngoten niku? Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Siapa yang pernah berpikir tentang alam kubur? Siapa yang pernah tafakur merenungkan dirinya di alam kubur? Wonten apa dereng? Apa yang lainnya belum berpikir mati nggih jenengan ya? Sampun ning dereng Jangan jenengan sampun ning dereng merenung jenengan dereng nate berpikir mati. Berarti dereng nate berpikir mati ya. Sampun Dereng merenungi. Jangan-jangan di kita nih, padahal Masya Allah Kanjeng Nabi pesen secerdas-cerdasnya manusia, sehebat-hebatnya manusia adalah manusia yang mau bertafakur tentang kematian. Dan sebodoh-bodohnya manusia, sejelek-jeleknya manusia adalah manusia yang dalam hidupnya tidak pernah berpikir tentang kematian. Padahal mati itu tinggal nunggu waktunya kapan Allah mencabut nyawa kita. Apakah hari ini? Apakah besok? Apakah tahun depan? Kita semua tidak ada yang tahu kecuali rahasia Allah. Karena jangan sampai kita nanti menjadi mayitatan baghtatan. Ojo sampai kita niki mati mendadak. Tahu-tahu sakit, tahu-tahu mati. Tahu-tahu kesandung, tahu-tahu mati. Tahu-tahu nafasnya sesek, tahu-tahu mati. Keselak nopo, tahu-tahu mati.
Begitu jalan ketumbur apa mati. Siapa yang tahu rahasia mati? Mboten enten, Bu, Pak, Mas, Mbak. Nggak ada yang tahu rahasia mati ini. Kenapa mayoritas manusia tidak memperdulikan, tidak mempersiapkan dirinya dalam rangka menyambut kematian? Lah niki. Ayo jenengan sampun mempersiapkan diri untuk menjemput kematian? Dereng, Pak. Dereng, Abah. Ampun, Pak, sebisanya. Masya Allah. Ayo belajar nggih. Belajar kabeh bakal mati dan mati itu nggak kenal waktu, nggak kenal usia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada orang yang kerja siang malam jadi tukang. Malam dikerjakan karena alasannya lembur. Siang dikerjakan dan lain sebagainya. Ini mohon direnungkan. Yang dia pikirkan adalah mendapatkan uang. Gaji. Saya nanti kerja 10 hari digaji 1.500.000, 10 hari digaji 1.500.000, 10 hari gaji 1.500.000. Dia sehingga berpikir dalam 1 bulannya maka dia akan mendapatkan uang 4,5 juta untuk keluarganya. Terus berpikir. Begitu setelah itu berjalan delalah kakinya kena paku, Bu. Begitu kakinya kena paku, abuh. Sampean ngerti abuh mboten? Ngertos, Abah. Enggak, Abah. Abuh niku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini abuh niku napa? Bengkak. Enggak. Enggak. Oh ya bengkak. Nggih, bengkak. Apa kok lali ya? Bedudeng, apa? Nah, bengkak. Bengkak, abuh, bengkak, gede, mlendus. Terlambat orang yang digawening dokter, begitu gawening dokter didedel, katanya itu titanus yang sudah mulai menjalar ke seluruh darahnya. Diobatilah pakai obat. Begitu diobati pakai obat, minum obat, sesak nafasnya. Begitu sesak nafasnya, bawalah ke rumah sakit. Belum sampai rumah sakit, meninggal dunia. Apa yang dipersiapkan Bapak Ibu? Tidak ada. Apa yang direnungkan Bapak Ibu? Tidak ada. Apa yang difikirkan Bapak Ibu? Gaji 4,5 juta. Apakah dia merenung bahwa nanti kalau saya sewaktu-waktu mendadak meninggal dunia, persiapan saya apa? Masuk di alam kubur kayak apa? Seperti apa? Tidak pernah berpikir apa-apa. Saking dia bingungnya Ibu dalam keterangan kitab, begitu dia dimasukkan di alam kubur, orang-orang pada pulang, saudaranya pulang, istrinya pulang, sanak handai tulanya pulang. Penjelasan kitab, dia bangun dari tidur. Begitu bangun dari tidur, dia bertanya, saya ini di mana? Saya kan baru mengerjakan rumah, belum selesai. Saya kok di mana ini? Begitu dia megang tanah, megang pakaiannya, berarti saya di alam kubur. Saya telah meninggal dunia. Baru malaikat Ruman datang. Wahai hamba Allah yang tidak pernah berpikir tentang kematian, yang tidak pernah berpikir tentang alam kubur.
Hari ini saya sampaikan bahwa alam kubur itu nyata. Hari ini aku tunjukkan bahwa alam kubur itu ada. Hari ini aku tunjukkan bahwa siksa dan nikmat kubur itu ada. Dan inilah Allah saatnya memberikan pahala atau siksa kepada hamba-hambanya yang taat mendapatkan pahala kenikmatan. Dan hamba-hambanya yang tidak taat mendapatkan kesiksaan dan kesakitan. Wahai mayit, rasakanlah ini alam kubur. Tulislah apa yang telah kau lakukan yang baik, dan tulislah apa yang kau lakukan yang tentang kejelekan. Terus menulis, ibu. Dikalongkanlah tulisannya itu di lehernya, kemudian malaikat mungkar dan nangkir datang. Wahai hamba Allah, wahai manusia, bahwa alam kubur ini nyata. Aku malaikat mungkar dan nangkir diperintahkan oleh Allah untuk mempertanyakan dan mempertanggungjawabkan atas pekerjaan amaliyah yang telah kau lakukan selama di dunia. Disitulah Bu, awak ini menangis, tidak kuat, menjerit, menggelegar yang luar biasa dengan tangisan orang-orang yang di alam kubur. Allah menyatakan seandainya manusia ini Allah berikan kemampuan untuk bisa mendengarkan nikmat dan siksa alam kubur, maka sungguh manusia ini akan beriman semuanya dan mereka akan menangis semuanya. Tapi Allah tidak memberikan kemampuan untuk mendengar siksa dan nikmat al-kubur. Tapi Allah memberikan keimanan, keyakinan yang harus diyakini seyakin-yakinnya bahwa nikmat kubur, siksa kubur itu adalah ada. Bangkit dari kubur adalah ada. Ororo mahsar adalah ada. Fi siddati haril mahsar. Bahwa mizan itu ada. Neraka dan surga itu ada. Inilah sesungguhnya proses perjalanan hidup dan matinya manusia. Sampai hidup kembali, sampai hidup kembali, sampai menetap kembali ke surga atau ke neraka. Jika manusia ke surga, berarti itulah alamat KTP-mu yang asli. Karena sampean sesungguhnya bukanlah penduduk dunia. Sampean semua bukan penduduk dunia. KTP asli jenengan itu surga. Kenapa ada yang di neraka? Bagi mereka-mereka yang tidak mau taat kepada Allah. Bagi mereka-mereka yang tidak mau tunduk terhadap aturan Allah. Bagi mereka-mereka yang melawan Allah, yang melawan Rasulnya, yang mendahulukan nafsu daripada akal, hati tidak digunakan. Oleh karena itu, hari ini Abah memberikan pesan, renungkanlah tentang akhirat, merenunglah tentang alam kubur, menangislah kepada Allah jika kita disiksa di alam kubur, jika dia disiksa di neraka. Takutlah kepada Allah karena sesungguhnya narun hamiyah. Neraka itu panas sekali Bapak Ibu. Bahkan keterangannya beberapa kitab menjelaskan neraka itu panasnya 700 kali lipat panasnya api yang ada di muka bumi ini. Padahal kita memegang api di muka bumi ini, melocot, panas. Bagaimana kalau itu 700 kali lipat panasnya di akhirat kelak nanti? Terpanggang, tersiksa, terkubur. Pas, Masya Allah, Masya Allah, astagfirullahaladzim, Masya Allah, Masya Allah. Wahai hamba-hamba Allah, takutlah
Berpikirlah tentang alam kubur, siksa neraka. Berpikirlah tentang nikmat kubur dan nikmat surga. Inilah pesan Rasulullah, pesan Allah, pesan ulama. Jadilah manusia yang selalu qad aflaha man tazakka. Jenengan sudah melakukan Ramadan, jenengan sudah melakukan sholat id, jenengan sudah melakukan sholat malam, jenengan sudah melakukan taraweh, jenengan sudah melakukan berzikir, jenengan sudah melakukan baca Quran, bahkan ada yang 1 bulan khatam 3 kali. Luar biasa selama Ramadan. Ada namanya khatmil Quran Akbar. Ada berbagai macam majelis-majelis zikir yang luar biasa. Tapi jikalau tengah-tengah kita beribadah, pernahkah kita tafakur tentang kematian? Bagaimana nanti di alam kubur? Bagaimana kita bangkit di alam kubur? Bagaimana di alam kubur kita nanti bisa bahagia? Bagaimana di alam kubur nanti bisa kita tidur kayak tidur kita di dunia? Turun, tekan nunggu nanti kan. Wahai mayit Siti Zubaidah, tidurlah kalian sampai datangnya hari kiamat. Masya Allah. Begitu jenengan diperintah tidur, tidur. Teko ambal, teko bantal, teko AC, teko cahaya Al-Quran, jenengan tilem. Kemudian anak putu jenengan sing ahli Al-Quran, ngirim ganjaran podo ngapake Quran. Ngoten. Ya sholatmu wis entek, hajimu entek, maca Quran wis ora iso dan lain sebagainya. Anakmu yang hafal Quran, anakmu yang ahli Al-Quran, anakmu yang suka membaca Al-Quran, pahalanya sampai mengalir di alam kubur, sampai makin banyak kenikmatan di alam kubur. Sedekah jariah jenengan yang pernah sedekah Al-Quran, yang pernah sedekah untuk membangun pondok, membangun masjid, pahalanya mengalir di alam kubur, makin nikmat, makin nikmat. Bagi bapak ibu guru yang mengajarkan ngaji, kemudian santrinya jadi pinter, jadi ngerti agama, kemudian santrinya mengajarkan ilmunya kepada orang lain, maka dalam rangka mengajarkan agama kepada orang lain, panjenengan mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Harapan saya bahwa kita selalu tazkiyatun nafsi, membersihkan diri dengan sebaik-baiknya agar kita terselamatkan dunia dan akhirat. Nanti di alam kubur kita mendapatkan kenikmatan. Dengan apa? Yang pertama, wadzakara asma rabbika. Sebut asma Allah. Berzikirlah kepada Allah secara terus-menerus dalam rangka membersihkan jiwa kita. Karena jiwa kita sudah terlalu banyak jahat. Jiwa kita sudah terlalu banyak kotor. Baik yang bersifat materi maupun yang bersifat nafsu. Ini gitu. Ada yang bersifat materi dan ada yang bersifat nafsu. Berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian. Monggo merenung nggih sareng-sareng. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu walaupun usianya sudah berapapun usahanya tetap li'anna nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Berapapun umurnya, pun tak. Mau umur 40 tahun, mau umur 1 tahun, bahkan nyunya pun kan. Ada orang yang sudah umur 70 tahun, rela memperkosa seseorang yang tidak baik. Jadi, Masya Allah.
Ini yang perlu kita pertahankan Bapak Ibu sekalian selama Ramadan. Mudah-mudahan kalau kita terus tazkiyatun nafsi dengan menyebut asma Allah, wa dzakara asma rabbih. Kemudian fasolla, salat. Aja ndak salat. Salat. Fasolla. Baru setelah itu kita menafkahkan, menginfakkan sebagian harta kita kepada jalan Allah. Jalan Allah itu bukan berarti jenengan bangun masjid tok. Bukan. Jalan Allah itu ya membantu saudara, membantu anak, mengurusi anak, membantu orang tua. Itu termasuk dalam Al-Quran dinyatakan termasuk perintah Allah. Kepada orang fakir miskin, wa atidal qurba haqqahu wal miskin. Ada orang fakir miskin yang memang keluarga yang pertama kita berikan. Wa atidal qurba, bapakmu, mamamu, adikmu, kakakmu, semuanya berikan mereka dulu. Bersedekah kepada mereka lebih dahulu, baru kepada orang lain. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tazkiyatun nafsi dengan berzikir, menyebut asma Allah dengan terus-terusan, kemudian beribadah dengan sujud yang namanya dengan sholat. Yang kedua, menginfakkan sebagian harta kita untuk agama Allah. Kemudian yang ketiganya, badan kita wakafkan. Untuk diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan Abah, monggo sami-sami tafakur tentang kematian, berpikir tentang kematian. Kita akan makin disadarkan oleh Allah bahwa mati itu sewaktu-waktu. Bahwa mati itu tidak mengenal umur. Bahwa mati itu tidak mengenal situasi. Bahwa mati itu tidak mengenal apa-apa. Saatnya mati, krak, mati. Ketun bahwa itu. Ketun tenang. Pak. Dagakat saniki mulai mempersiapkan diri ketun awal itu mungkin. Ketun yang luar biasa. Oleh karena itu, permohonan maaf yang hari ini harus selalu kita ucapkan kepada kawan-kawan kita, kepada saudara-saudara kita. Termasuk mungkin Abah, yang selalu memberikan ucapan, omongan, bimbingan, mungkin ocehan, dan lain sebagainya. Yang tidak sah menurut Allah, yang tidak sah menurut syariat, yang tidak halal menurut syariat, dan mungkin ada yang tidak mengenakkan hati panjenengan semua. Monggo, tazkiyatun nafsi bil afwa wal fu'anna. Kita selalu memaafkan kepada saudara-saudara kita dalam bentuk apapun dan kondisi apapun. Hilangkan sifat dendam, sakit hati, iri hati, sombong, dan lain sebagainya. Saatnya kita merenung, berpikir untuk ke alam kubur. Apa doa yang kita lakukan? Allahumma a'inna, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan kemampuan kepadaku ya Allah, untuk selalu bisa berzikir, menyebut asmamu ya Allah. Ya Allah, berikan kemampuan kepadaku ya Allah untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku. Ya Allah, berikan aku kemampuan agar aku menjadi hamba-hambamu yang terbaik. Ya Allah, berikan aku kemampuan agar aku menjadi hamba-hambamu yang terbaik. Dan hamba-hambamu yang selalu senang berbuat baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah puasa, kita sudah berzikir, kita sudah membaca Quran, kemudian ditutup dengan zakat fitrah.
Setelah selesai zakat fitrah ditutup, kemudian kita saling memaafkan, saling silaturahim, saling komunikasi dengan niatan yang mulia dan baik untuk saling memaafkan. Mohon ampun kepada Allah sudah, saling memaafkan sudah, tazkiyatun nafsi terus kita jaga agar sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lana dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sigara wali masyaikhina wali ustadina wali auladina wali talamidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan lahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ya Allah wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba wa rizqan halala wa rizqan wasi'an mubarak ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah ya Allah. Ilahi wakhtim lana bil khair. Ilahi wakhtim lana bil khair. Ilahi wakhtim lana bil khair. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna ma'al iman ni'matad dunya wa ni'matal akhirah. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Wadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatihi bismillahumul fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Walidayni amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian yang Abbas sampaikan ngaji perdana pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi sebuah tafakur pemikiran kita agar kita selalu bersiap diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak rugi, tidak ketun, tidak sengsara, tapi bahagia, mulia, selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, matur suwun Abah, barakallah. Masih ada waktu Abah, apakah boleh untuk sesi tanya jawab? Monggo, monggo 2 orang, monggo, dan
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imamit jihad Allahu Akbar barakallah. Apa saya suci ya, Pak? Ini nyata nopo mitos ya, Pak? Apabila ada ini suara jelek, suara saya jelas nggak, Pak? Mendengar, nggih. Ini ada seorang yang mempunyai dua karakter, yang satu jelek dan yang satu kebaikan, ya, Pak. Apabila kita itu mengelok niki piye to Pak? Ngelokne ngoten nggih, ngelokne yang seorang jelek itu kok selalu kena ngoten balik ke kita. Kalau itu saya punya niatan ingin kebaikan, contohnya hafidhah, saya ingin menjadi hafidhah, tapi kok itu susah banget apabila ada yang mempunyai kejelekan itu di lokne itu kok langsung membalik ke kita ngoten. Itu bagaimana apa? Terima kasih solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Allah itu ringan, enak bagi kita semua. Contohnya begini. Barang siapa yang berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala 10 sampai 100. Barang siapa yang berbuat baik tidak diamalkan, tidak dilakukan, maka dia dapat pahala 1. Dan barang siapa yang niat jahat, kemudian tidak dilakukan, maka dia dapat berpahala 1. Enak kan? Niat baik, radilakoni, entuk pahala. Melakukan kebaikan, dapat pahala. Niat jelek, tapi tidak dilakukan, itu masih dapat pahala. Subhanallah. Nah terus, tapi manja'a bisayiati falahu minha faman asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang datang dengan membawa kejelekan dan berbuat jahat, kedoliman, menjelek-jelekan orang dan dengan niat menjatuhkan martabatnya, fa'alaiha, maka kejelekan itu akan kembali fali nafsihi. Faman asa'a fali nafsihi, maka kejelekan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Ini ku Al-Quran itu Bu. Jadi benar, sapa wonge gawe elek, maka kejelekan itu akan kembali kepada kita. Siapa yang suka mengfitnah, pada saatnya kita akan difitnah. Sapa wonge sing menjatuhkan martabat orang, akan kembali kepada diri kita, akan dijatuhkan martabat kita dengan orang. Ini bukan hukum karma, tapi ini adalah hasil perbuatan kita masing-masing. Mulakno dalam Al-Quran, jangankan kok melakukan elek, batin elek mawon boten pareng, karena faman asa'a fa'alaiha. Jadi sapa wong sing gawe elek, maka kejelekan itu kembali kepada diri kita. Ini bukan mitos, ini bukan cerita. Maka siapa yang berbuat jelek, maka jelek itu kembali kepada diri kita sendiri yang selalu berbuat jelek dan kejahatan. Ngoten niki bukan mitos. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula sami tansah niku. Ngenten napa niku kula kan gadah rencang hidupnya niku kan selalu bermasalah ngoten nggih. Terus gonta-ganti majikan ngoten. Terus saya sarankan sama dia minta solusi. Saya sarankan coba kamu minta maaf sama kedua orang tua, sama suami, gitu kan. Terus mungkin karena kamu punya dosa sama mereka, maka hidupnya susah. Terus dia bilangnya kan, kok sampean kok jadi ikut kok lari ke
pribadi saya sih katanya kan mantan itu. Saya minta solusi minta saran malah larinya ke situ katanya. Nah, terus saya itu kan ceritakan kepada suami, tapi saya tidak menceritakan kejelekan dia. Saya tahu betul siapa dia, kan dia pernah kerja 2 bulan sama saya di sini ya, satu rumah. Jadi saya itu tahu pribadi dia gitu kan, masalah dia. Tapi saya itu nggak diceritakan sama suami, tapi saya itu ceritakan itu masalah saya minta apa, suruh minta maaf, tapi sama orang tua, tapi dia bilangnya begitu gitu. Apa itu termasuk hibah ya, Mbak? Saya kok takut, suami bilang kenapa sih kamu pagi-pagi menghibah gitu. Saya jadi takut nanti itu semasa kamu hilang diambil dia kan. Jadi saya Ya, takut gitu. niat jenengan. Soalnya ini tergantung kalian niat jenengan. Karena gini, ada manusia yang memberikan solusi secara dohir, kayak duit, utangi duit, kayak pekerjaan, itu namanya solusi dohir. Apakah menjamin dia bisa bahagia dan bisa sukses? Tidak. Tidak. Namanya solusi dohir. Saya ini kesini mau cari solusi, bukan cari masalah. Iya. Ini solusi dohir, saya nggak bisa ngutangi duit ya raiso, nambah pekerjaanmu ya raiso, golek ke majikan yang lebih baik ya raiso. Ya solusi dohir saya nggak bisa. Tapi mungkin saya bisa membantu solusi batin. Apa? Ya minta maaflah kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Siapa? Suami atau istri, anak, orang tua. Ini yang penting. Karena alam ini akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dikala kita ini damai dengan anak, damai dengan suami dan mendapatkan ridho orang tua. Alam ini akan dibuka. Ridho Allah itu akan turun. Kebaikan Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang damai dengan keluarganya, damai dengan anaknya, dan mendapatkan ridho kedua orang tuanya. Sudah, damai, ridho Allah turun, akan diubah oleh Allah. Maka sesungguhnya itu bukan ghibah, tapi solusi batin. Banyak Bu, sing tuki griya kula ngoten niku kathah. Hutan menghibah sih ya Bang. Kalau kok mikir puasa susah Yang penting nonton niati memberikan solusi batin karena alam ini Mbak ada yang dohir, ada yang goib. Siapa yang goib? Malaikat. Siapa yang goib? Setan. Siapa yang goib? Ruh. Sampean pernah ngerti ruh muning jero awakmu kaya ngopo rupane? Nggak pernah tahu kita. Kayak ngopo ruh kita ini di dalam badan, nggak ngerti. Maka batin kita butuh yang batin. Nah, dohir kita ya butuh yang dohir, batin kita butuh yang batin. Apa? Yaitu jiwa pemaaf, meminta maaf, memberikan kedamaian. Ya omongannya selalu baik. Masya Allah, berzikir kepada Allah. Maka insya Allah betul niatnya memberikan kebaikan, memberikan solusi, memberikan jalan keluar, baik yang berkaitan dengan batin maupun yang berkaitan dengan dohir. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ampun, Abah Siti Fatona dari Lampung. Abah mau bertanya, mau ini apa? Minta amalan untuk menghindari dari guna-guna dan seperangkatnya dan sebagainya itu Abah. Ngoten mawon pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean setiap minum air putih bacakan bismillah 3 kali. Terus kemudian baca ya azizu ya jabbaru ya qaharu salamun qala mir rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin. Kemudian tiupkan ke air, minumlah air itu. Setiap saat minum air, pokoknya di mana saja sampai baca minum air, baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Baca ya azizu ya jabbaru ya qaharu salamun qawlan mir rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin. Hewan mawon takut apalagi guna-guna mencelat ya. Setan melayu kecerit-cerit.
Pun dilakoni nggih, apal mboten? Apal mboten? Dereng apa? Nggih pun, pokoke Apa maca ditulis? nggih, maca bismillah 3 kali. Baca ya azizu ya jabbaru ya qaharu salamun qawlan mir rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin. Baca itu 3 kali minimal sampai 7 kali, tiupkan ke air, minum. Maka badanmu hal-hal yang berkaitan dengan gaib, jin, ibrit, setan, tenung, santet, guna-guna ora bakal tembus. Ngoten nggih. Matur sembah nuwun, terima kasih diamalkan, nanti kita memberikan amalan. Yen ngapunten lepatipun apa ngapunten, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, matur suwun apa insyaallah buat ibu-ibu yang bertanya bisa dipahami ya. Barokallah dapat ijazah di pagi hari ini. Ya, boleh minta barokah doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. Jenengan ndonga bareng-bareng kalih kula dosa-dosa gedhe ben ngapura. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma idolamtu inni si nafsi ulman kasiron ilman katsiran firli 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 wala yaghfirud dunuba ayaghfirud dzunuba anta illa anta arhamar rahimin. arhamar rahimin. Amin. Mangke kula kirim Allahumma inni dalamtu nafsi dzulman katsiran faghfirli wa la yaghfiru dzunuba illa antal ghafurur rahim. Mangke kula kirim, mudah-mudahan niku dapat menghapus dosa-dosa kita baik dosa kecil maupun dosa besar. Matur sembah nuwun. Barakallah.